Selamat pagi teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel S1 Pendidikan Matematika Unip. Perkenalkan, nama saya Feby Sri Agustina Boru Simanung Khalid dengan NPM A1 C0180045. Saya akan mempresentasikan alat peraga saya, yaitu alat peraga bangun datar luasan dengan 13 macam bangun datar. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat peraga ini yaitu ada styrofoam, double tip, alat tulis, penggaris, dan juga alat pemotong, bisa pisau atau gunting. Nah, untuk membuat alat peraga ini yaitu pertama gambar pola bangun datar pada styrofoam, kemudian menggunakan penggaris dan juga alat tulis. Kemudian potong pola yang sudah terbentuk menggunakan pisau. Lakukan hal tersebut sebanyak 12 kali untuk bangun datar yang akan dibuat selanjutnya. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar untuk mengenal bangun datar, unsur-unsur bangun datar, dan juga sifat-sifat dari bangun datar. Namun sebelumnya, Ibu akan bertanya, kira-kira ada yang tahu apa itu bangun datar? Ya, benar sekali. Bangun datar adalah suatu bidang datar yang dibatasi oleh garis lengkung atau garis lurus, di mana bangun datar tidak memiliki ketebalan. Ini adalah contoh dari bangun datar. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan unsur-unsur dari bangun datar? Oke, mari kita pelajari bersama-sama. Unsur yang pertama yaitu titik sudut. Titik sudut adalah titik yang berada di ujung dari bangun datar tersebut. Yang kedua yaitu sisi. Sisi adalah suatu garis yang terbentuk jika kita menghubungkan titik sudut yang satu dengan titik sudut yang lain, sehingga akan terbentuk suatu garis. Yang ketiga yaitu sudut. Sudut adalah suatu daerah yang terbentuk ketika satu sisi bertemu dengan sisi yang lainnya. Jadi sudutnya berada di sini. Berdasarkan jumlah sisinya, ke-13 bangun datar ini dapat kita klasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu segi 4, segitiga, dan juga sisi lengkung. Nah, kali ini kita akan mempelajarinya berdasarkan ketiga kelas tersebut. Segitiga ini disebut segitiga sama sisi. Kenapa disebut segitiga sama sisi? Karena ketiga sisi yang terbentuk itu sama panjang, sehingga sudut yang terbentuk juga akan sama besar. Yang selanjutnya adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki karena ada dua sisi yang sama panjang, sehingga satu sisi yang lain tidak sama panjang dengan kedua sisi ini. Dan ada dua sudut yang sama besar. Yang selanjutnya yaitu segitiga sembarang. Kenapa disebut segitiga sembarang? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Kenapa disebut segitiga sembarang? Karena setiap panjang dari sisi yang terbentuk tidak sama panjang atau tidak sama dengan sisi yang satu. Yang selanjutnya yaitu segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku memiliki dua sisi yang saling tegak lurus, dan besar dari sisi tegak lurus ini adalah 90 derajat. Selanjutnya yaitu bangun sisi lengkung. Ada dua jenis bangun sisi lengkung, yaitu lingkaran dan juga elips. Lingkaran ini sisi lengkungnya seragam karena jarak dari titik pusat ke titik lainnya itu sama panjang. Sedangkan elips lengkungnya tidak seragam karena jarak dari titik pusat ke titik lainnya itu tidak sama panjang. Kemudian kita masuk ke bangun segi 4. Ada beberapa jenis dari bangun segi 4. Untuk itu mari kita pelajari satu persatu ya. Oke. Yang pertama itu adalah belah ketupat. Belah ketupat itu keempat sisinya sama panjang.
dan juga sudut-sudut yang saling berhadapan itu sama besar. Yang selanjutnya adalah jajar genjang, di mana setiap sisi yang sejajar itu sama panjang dan sudut yang saling berhadapan sama besar. Selanjutnya adalah trapesium. Ada dua jenis trapesium, yaitu trapesium sama kaki dan juga trapesium siku-siku. Trapesium sama kaki ini ada dua pasang sisi yang saling sejajar, dan satu lagi yaitu trapesium siku-siku, di mana ada satu pasang sisi yang tegak lurus dengan sudut 90 derajat. Yang selanjutnya yaitu layang-layang, di mana layang-layang ini memiliki dua pasang sisi dan setiap pasang itu sama panjang dengan setiap sudut sisinya. Dan juga ada satu pasang sudut yang saling berhadapan itu sama besar, yaitu sudut ini dan juga sudut ini. Selanjutnya yaitu persegi, di mana setiap sisi dari persegi ini sama panjang dan sudut-sudut yang terbentuk juga sama panjang, serta ada dua pasang sisi yang saling tegak lurus. Dan selanjutnya yaitu adalah persegi panjang, di mana setiap sisi yang berhadapan sama panjang dan sudut-sudut yang terbentuk juga sama besar, dan juga ada dua pasang sisi yang saling tegak lurus. Demikianlah hasil presentasi saya. Apabila banyak kekurangan, saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman.